Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansa MS. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya, Bapak Haji Guntur Prawira SE dan jajarannya. Yang kami hormati, para tamu, undangan, orang tua, wali, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya pada hari ini, Senin 29 November 2021 dimulai. Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. La
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat STIMIK Palangkaraya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengheningkan Cipta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan Cipta, mulai. Senat, orang tua dan undangan disilakan duduk kembali. Mars dan himne STIMIK Palangkaraya oleh wisudawan dan wisudawati. Yang terindah maupun buruk
wisudawan dipersilakan duduk kembali. Pembukaan rapat terbuka Senat STIMIK Palangkaraya tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum wisuda ini dimulai, perlu kami ingatkan bahwa acara wisuda ini mengikuti protokol kesehatan. Kami ulangi, Bapak Ibu yang saya hormati, acara wisuda ini mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya tahun 2001 dengan agenda wisuda program sarjana dan diploma tahun 2001 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Ketua STIMIK Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansyah MS. Yang kami hormati Bapak Kapolda Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi yang berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati perwakilan Direksi Bank Tabungan Negara Cabang Palangkaraya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya, Bapak Haji Guntur Prawira SE beserta jajaran pengurus yayasan. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat STIMIK Palangkaraya. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan baik yang hadir di tempat ini maupun yang live di channel YouTube STIMIK Palangkaraya. Yang kami hormati juga Bapak, Ibu, orang tua wisudawan yang berbahagia, beserta rekan-rekan wisudawan yang kami banggakan. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang wajib kita syukuri pada hari ini adalah bahwa kita dapat bersilaturahim dan berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti dan menjadi saksi prosesi wisuda sarjana dan diplomatika di STIMIK Palangkaraya dalam keadaan sehat, dengan penuh optimis, menyambut masa depan gemilang kita semua. Hadirin yang kami hormati, wisuda bukanlah purna tugas dari kita semua untuk berhenti belajar. Namun sebaliknya, ilmu yang sudah didapatkan di kampus ini akan dilanjutkan untuk digunakan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks dewasa ini. Karena kita tahu bahwa belajar adalah sebuah rangkaian peristiwa mental
atau sebuah proses internal pada diri kita yang tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, yaitu belajar merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan berpikir yang kompleks dan juga sebagai dorongan mental dari diri kita yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi kita untuk diniatkan dalam membantu sesama. Wisudawan yang berbahagia, hari ini lengkaplah sudah kompetensi Anda sebagai seorang ahli media komputer dan sebagai seorang sarjana komputer. Namun sekali lagi, belajar tidak boleh terhenti, karena saudara-saudara harus terus melengkapi kemampuan yang dimiliki sampai akhir hayat nanti untuk terus berprestasi sekaligus membantu masyarakat sehingga bisa mengukir tapak kita di dunia dengan indah. Yang tatkala tiada nanti bisa seperti macan yang meninggalkan belang, atau bisa seperti gajah yang meninggalkan gading. Dan jika kita nanti telah tiada, tentunya kita bisa meninggalkan nama baik yang terukir indah bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan bagi bangsa ini. Bapak Ibu orang tua wisudawan yang berbahagia, perkenankanlah kami atas nama pribadi dan atas nama Alma Mater mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua wisudawan atas keberhasilan putra-putrinya dalam menyelesaikan studi di kampus kebanggaan kita semua. Semoga putra-putri Bapak Ibu selalu diberikan kemudahan dalam mengukir prestasi dan mewujudkan cita-citanya. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada STIMIK Palangkaraya untuk menorehkan ilmu dan keterampilan berupa kompetensi di bidang informatika bagi putra-putri Bapak Ibu sebagai salah satu alat nantinya dalam mencapai cita-cita dan harapan di masa depan. Insya Allah, dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka akan dapat mewujudkan harapan yang dicita-citakan. Karena prestasi dan hasil yang diperoleh selama kuliah ini adalah murni hasil usaha mereka sendiri. Sesuai dengan moto kampus kita, kuliah beneran, benar-benar kuliah. Jadi proses perkuliahan mereka di kampus kita ini dilaksanakan dengan sebenarnya. Bukan hanya ada namanya saja di kampus kita, namun mereka benar-benar menjalani proses perkuliahan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah maupun ketentuan internal kampus kita. Rekan-rekan wisudawan yang berbahagia, kita semua juga tahu bahwa di luar sana persaingan dalam menerapkan pengetahuan dan mengaplikasikan keterampilan di dunia kerja sangatlah ketat. Terlebih lagi, pada zaman revolusi industri 4.0 ini, hampir semua bidang pekerjaan menuntut kemampuan dan kompetensi yang mumpuni. Namun, dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang telah saudara miliki saat ini, kami sangat yakin dan optimis Anda nantinya mampu meniti karir di dunia kerja. Pemahaman tentang ijazah hukumnya wajib, akreditasi itu penting, namun kompeten barulah keren, juga harus kita kembangkan terus. Karena semua institusi penyelenggara pendidikan pasti mengeluarkan ijazah. Semua institusi pendidikan pasti harus diakreditasi untuk menjamin pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Namun, kompeten bagi mahasiswa adalah hal yang sangat penting sekali di dunia kerja. Dimanapun Anda berada, kompetensi Anda lah yang nanti akan dilihat orang, bukan ijazahnya. Tetapi Anda pun tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak memiliki ijazah. Pesan kami pada Anda semua, dalam mengawali karir di masyarakat selanjutnya, saudara harus tetap berpegang pada moto kampus kita, sehingga karir Anda terpelihara dari segala bentuk perbuatan yang dapat menenggelamkan semua harapan Anda
dan tentunya harapan orang tua Anda sendiri. Kuliah beneran, benar-benar kuliah, dapat diterapkan dimanapun dan apapun profesi saudara dalam berkarir nantinya di masyarakat. Yang jelas, bekerja beneran, benar-benar bekerja. Berwirausaha beneran, benar-benar berwirausaha. Ahli IT beneran, benar-benar ahli IT. Dan seterusnya, apapun profesi saudara nantinya, moto kita ini akan selalu selaras dan sejalan. Oleh karena itu, hindarilah bersentuhan dengan hal-hal yang dapat merugikan Anda nantinya, terutama hindarilah bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Jangan sekali-kali bersentuhan dengan narkoba, karena jika sekali saja saudara bersentuhan dengan hal tersebut, maka tak ada gunanya lagi moto kampus kita ini, tak ada gunanya lagi karir dan profesi Anda nanti. Yang ada hanyalah kegelapan masa depan Anda dan keluarga. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat ini jumlah lulusan pada tahun 2021 ada sebanyak 166 orang mahasiswa dari 3 program studi yang dilaksanakan di STIMIK Palangkaraya, dan ketiga program studi tersebut sudah terakreditasi oleh Ban PT semuanya dengan predikat B. 166 peserta itu terdiri dari 20 orang dari program studi manajemen informatika, 76 orang dari sistem informasi, dan 70 orang dari program studi teknik informatika yang pada saat lalu di yudisium dalam 2 periode, yaitu bulan Februari dan Agustus. Sedangkan jumlah SDM dosen yang kita miliki yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di STIMIK Palangkaraya dengan jumlah mahasiswa yang aktif sampai tahun 2020 semester genap yang lalu berjumlah sebanyak 36 orang dosen tetap dan 22 orang dosen tidak tetap. Namun dosen tidak tetap di sini adalah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah bahwa dosen yang mengajar dari program studi bukan home base-nya kita anggap sebagai dosen tidak tetap, yang sebenarnya adalah dosen tetap semua, tapi karena ada dosen yang mengajar di program studi lain, maka mereka dianggap tidak tetap di program studi tersebut. SDM dosen kita sampai saat ini semuanya juga sudah berkualifikasi pendidikan S2. Dan sesuai dengan rencana pengembangan SDM ke depannya nanti, bahwa semua dosen wajib berkualifikasi S3, maka sejak tahun 2020 yang lalu, Yayasan Pendidikan Bahtera telah mengirimkan 1 orang dosen untuk tugas belajar pada jenjang pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada. Kami juga berharap pada tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu dosen di STIMIK Palangkaraya lebih banyak lagi yang siap melanjutkan studi pada jenjang S3, karena nantinya dosen harus berkualifikasi S3. Kepada yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, kami sampaikan ucapan terima kasih karena mahasiswa kami juga telah mendapatkan bantuan beasiswa KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa baru, dan bantuan UKT KIP Kuliah bagi mahasiswa lama yang tentunya pada saat ini sangat-sangat membantu sekali bagi mahasiswa kami, terutama pada masa sulit akibat pandemi ini. Pada yang kami hormati Bapak Haji Guntur Prawira SE, kami juga menyampaikan pula ucapan terima kasih karena telah memberikan relaksasi biaya kuliah yang juga tentunya sangat membantu bagi mahasiswa pada masa sulit ini. Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melalui perwakilannya yang kami hormati, kami sampaikan ucapan terima kasih karena telah mempercayakan kepada kami atas kerjasamanya sebagai salah satu perguruan tinggi tujuan dalam pengembangan sumber daya manusia di Polda Kalteng. Kami Sivitas Akademika STIMIK Palangkaraya meskipun agak terlambat juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak
Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI sebagai Kapolda Kalteng yang baru. Selamat bertugas, semoga sukses selalu dan selalu amanah. Hadirin yang kami hormati, kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya selama ini, sehingga STIMIK Palangkaraya, kampus yang kita banggakan ini, tetap bisa eksis di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, sekaligus gejolak zaman akibat pandemi yang memporak-porandakan hampir semua sendi kehidupan di masyarakat. Semoga pandemi ini juga segera berakhir. Akhir kata, selamat dan sukses kepada wisudawan, kepada Bapak Ibu orang tua wisudawan yang berbahagia, bahwa dengan diwisudanya putra-putri Bapak Ibu pada hari ini, maka secara resmi mereka kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu agar dapat dibimbing dan diarahkan selanjutnya oleh Bapak Ibu dalam mencapai cita-cita mereka selanjutnya. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya kepada Bapak Haji Guntur Prawira SE disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas terlaksananya wisuda pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa hormat saya kepada Kepala LL Dikti wilayah 11 Kalimantan Selatan, sahabat saya Profesor Udiansah. Yang hormat saya juga saya sampaikan kepada Kapolda Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Hormat saya juga sampaikan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang berhadir pada hari ini, para undangan, anak-anakku, para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, orang tua, para wisudawan yang saya hormati. Untuk kesekian kali kita melaksanakan wisuda STIMIK Palangkaraya ini. Ini berarti bahwa yayasan tetap berkomitmen tinggi untuk ikut mencerdaskan anak bangsa ini melalui STIMIK Palangkaraya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung STIMIK, ketua beserta wakilnya, senat, para sivitas akademi STIMIK yang saya hormati. Dengan hati yang tulus saya ucapkan terima kasih atas prestasi Anda, dedikasi Anda melaksanakan tugas di STIMIK Palangkaraya ini. Kesempatan ini juga saya sampaikan selamat kepada anak-anakku, para wisudawan wisudawati, atas prestasi yang telah dicapai saat ini. Tapi setelah ini, di luar sana banyak tantangan. tantangan yang harus kalian hadapi.
Dan seperti yang dikatakan oleh ketua tadi, bahwa orang tua para wisudawan wisudawati saat ini kembali menerima mereka untuk mengarahkan agar jalan kehidupan mereka kelak lebih baik. Anak-anakku para wisudawan, saya terenyuh, dan ini menjadi tanggung jawab anak-anak sekalian. Himne yang Anda nyanyikan tadi, salah satunya berbunyi, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang mulia, sejati, sebagai wujud pengabdian pengamalan Pancasila. Artinya, saya tidak ingin mendengar orang-orang lulusan dari STIMIK ini ada berbuat kecerobohan, seperti dikatakan tadi, tersangkut narkoba, atau yang bekerja di perusahaan atau di negeri, di pemerintah, jangan sampai berbuat perbuatan yang tidak baik. Satu contoh umpamanya, jangan sampai lulusan dari STIMIK ini di pemerintahan melakukan korupsi. Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang saya banggakan, kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ketua Layanan Pendidikan Tinggi LXDT Wilayah 11 yang tak henti-hentinya memberikan bantuan dan pembinaan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan pengembangan institusi STIMIK di Palangkaraya ini. Dari mulai tahun 2019, STIMIK Palangkaraya mendapatkan bantuan beasiswa bidik misi atau KIF, kuliah sebanyak 14 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 45 orang, sedangkan tahun 2021 ini menurun hanya 23 orang, tetapi alhamdulillah mendapatkan bantuan beasiswa UKT semester ganjil sebanyak 49 orang. Kami atas nama penyelenggara pendidikan Yayasan Bahtera sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada LLDT, terutama Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ke depan yayasan berkeinginan untuk meningkatkan lembaga pendidikan ini menjadi universitas. Nah, tentunya banyak hambatan, persyaratan yang harus diselesaikan. Saya menugaskan kepada Ketua untuk mempersiapkan keinginan yayasan untuk meningkatkan pendidikan ini. Dan Senat Mahasiswa saya harapkan berperan lebih jelas lagi agar peningkatan ke depan lembaga pendidikan ini untuk lebih baik lagi. Kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi yang ada di Kalimantan Tengah ini yang telah menerima para alumni STIMIK ini bekerja di tempatnya masing-masing. Dan saya berpesan kepada anak-anakku, jangan lupa akan kampus kalian. Bantulah yayasan
untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan ini. Dan kepada orang tua para wisudawan, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menyerahkan pendidikan anak-anaknya di STIMIK Palangkaraya ini. Dan saya berharap hubungan antara orang tua para wisudawan dengan alma mater ini tetap terjaga berjalan dengan baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan terakhir, dunia, khusus kita Indonesia, mengalami permasalahan pandemi. Saya yakin seluruh mahasiswa sudah divaksin. Kalau belum, cepat-cepat vaksin. Tunjukkanlah Anda membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan dunia ini. Dan apabila kita bisa keluar dari permasalahan pandemi ini, insya Allah perekonomian dan segala permasalahan di Indonesia lebih baik. Salah hilap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Udiansah MS. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir di tempat ini untuk menyaksikan wisuda sarjana dan diploma 3 STIMIK Palangkaraya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, kalau di Sampit ada Desa Samuda, kecamatannya ada namanya Parenggean. Selamat kepada semua yang diwisuda. Semoga wisuda ini merupakan awal kesuksesan kalian. Batang bukan sembarang batang. Batang ini kayu besi dari Sulawesi. Saya datang bukan sembarang datang. Saya datang karena Akademi STIMIK ini terakreditasi dan alumninya terverifikasi. Di jalan raya tumbuh mangga. Mangga tumbuh di jalan raya. Kalian para wisudawan harus merasa bangga sebagai alumni STIMIK Palangkaraya. Harus bangga. Kenapa? Tadi terverifikasi, terakreditasi semua program studinya. Ini sangat luar biasa. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, sekarang ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan merubah yang namanya indikator kinerja perguruan tinggi. Salah satu indikator kinerja perguruan tinggi itu ada di mahasiswa. Ada 2 indikator di mahasiswa itu. Yang pertama adalah gaji pertama alumninya harus 1,2 kali OMR. 1,2 dikali OMR. Itu kalau bisa tercapai, itu artinya perguruan tingginya sudah baik. Yang kedua, mahasiswa harus mempunyai pengalaman belajar di luar kampus yang kita kenal disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa S1 itu diberi kebebasan untuk belajar di luar program studinya 3 semester.
1 semester di dalam perguruan tingginya, dan 2 semester boleh di luar kampusnya. Apakah dia magang, apakah dia berwirausaha? Tadi saya sangat terenyuh, sangat bangga, kuliah beneran, benar-benar kuliah. Berwirausaha beneran, berwirausaha beneran, benar-benar berwirausaha. Ini sangat luar biasa, banyak ini. Tujuannya adalah ini memberi pengalaman kepada mahasiswa untuk menekuni kehidupan di masa yang akan datang, yang tadi digambarkan di era industri 4.0 ini sangat berat sekali dan kompetisinya sangat ketat. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan mengambil hak untuk belajar di luar kampusnya. Jadi belajar di luar kampus tidak harus sesuai dengan kurikulum yang ada di kampusnya. Oleh karena itu saya mohon kepada pengelola, Pak Ketua, Wakil Ketua, segera melakukan revisi kurikulum. Jadi kurikulum capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh sarjana itu seharusnya 144 SKS minimal, maka sekarang harus didesain 80 SKS sudah capaian pembelajaran atau learning outcome itu sudah tercapai. 60 SKS itu merupakan kompetensi tambahan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa secara merdeka. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman itu, ibaratnya ini kan kalau kita lulus seperti digambarkan oleh ketua yayasan tadi, luar biasa beratnya. Dianalogkan oleh Mas Menteri itu kita berenang di samudra luas. Nah, ketika kita berenang di samudra luas, maka kalau kita latihannya di kolam renang biasa, maka diyakini mungkin kita akan tenggelam. Tetapi kalau kita sudah berlatih di samudra luas, kemudian diterjunkan di samudra luas, kemungkinan tenggelam itu akan lebih kecil. Oleh karena itu, saya mohon kepada ketua agar segera melakukan revisi kurikulumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi, bahwa yang pertama KIP atau bidik misi itu tahun 2019, kemudian tahun 2020 naik, kemudian tahun 2019 turun. Bukan maksud kami LEDT untuk menurunkan itu, tetapi kuotanya memang turun. Jadi memang turun Pak Guntur kuotanya itu. Jadi kuota sekarang dibagi antara C, B, dan A. Yang B lebih banyak, yang C, kalau dulu yang C di kota ini tidak saya kasih, bahkan yang B bahkan dapat yang besar. Itu jadi satu kota. Nah, kemudian tadi ada keinginan dari yayasan tentang meningkatkan bentuk sekolah tinggi manajemen dan ilmu komputer ini menjadi universitas. Ini saya sambut baik dan saya dukung untuk pengembangan ini. Cara yang paling mudah, ini mohon Pak Ketua dan Ketua Yayasan, cara yang paling mudah adalah kalau bisa mengakuisisi perguruan tinggi yang kembang kempis lah itu. Jadi kita akuisisi, kita gabungkan atau kita satukan, ini lalu kita jadikan universitas. Nah, kalau bisa melakukan ini, bahkan yayasan dapat bantuan dari pemerintah. Jadi ada dana yang dikucurkan untuk pemerintah untuk program ini. Jadi kalau 2 ini digabungkan 200 juta, kalau 3 300 juta, kalau 4 400 juta. Ya tentu saja ada hitung-hitungannya lah. Nah, jadi niat Bapak tadi untuk menggabungkan untuk menjadi universitas, saya sambut baik. Kalau bisa digabungkan, digabungkan itu bahkan dibantu dengan dana-dananya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya saya ingin berpesan kepada para wisudawan.
Jadi wisudawan ini tadi disampaikan banyak pesan dari ketua STIMIK, juga dari ketua yayasan. Nah, kalau saya pesankan dengan pantun saja. Boleh kan? Boleh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian para wisudawan ingin menjadi orang terpandang, bertakwalah kepada Ilahi. Satu. Yang kedua, sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian benar-benar ingin menjadi orang terpandang, kepada orang tua kalian berbakti. Yang ketiga, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian benar-benar menjadi orang terpandang, agar selalu ikhlas mengabdi. Yang keempat, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian benar-benar menjadi orang terpandang, maka kejujuran harus menjadi jati diri. Kalau perlu, ini kalau perlu ketua yayasan, ketua STIMIK, kalau ada alumni yang narkoba, kalau ada alumni yang korupsi, maka ijazahnya dicabut, dibuat di dalam aturan. Jadi dimasukkan di dalam statuta. Wah, itu keren jadinya. Ya, jadi yang terakhir pantunnya. Saya yakin ini orang tua pasti senang. Tapi nanti saya kasih solusinya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalian lulus sudah menjadi orang terpandang, tapi besok pagi jangan minta duit lagi. Jangan minta duit lagi, sudah sarjana, malu. Ya. Malu sekali. Oleh karena itu, ini kuncinya. Kalian, tadi saya dengar ada sambutan dari bank, dari perwakilan bank hadir di sini, ya, betul Pak ya. Nah, bagus ini. Jadi, bank itu kesulitan untuk mengucurkan dana yang namanya kredit usaha rakyat. Kesulitan mereka. Karena kesulitan, kalianlah yang menggunakan itu. Dan bunganya sangat rendah sekali. Ayo sekarang mulai berwirausaha. Di HIPMI, Himpunan Muda Pengusaha Indonesia, ditanya alumni-alumni yang baru lulus seperti ini, apakah kalian ingin kaya? Jawabannya ya, ingin kaya. Setelah itu ditanya lagi, kalian kalau setelah wisuda ini mau jadi apa? 84% menjawab ingin jadi karyawan ataupun pegawai. 13% menjawab ingin jadi anggota DPR, politisi, dan aktivis. Hanya 3% yang menjawab ingin jadi pengusaha. Coba pikir, kira-kira kalau mau jadi pegawai, jadi PNS, bisa kaya enggak? Enggak mungkin. Saya ini sudah 4E, paling tinggi pangkatnya itu, enggak kaya-kaya. Jadi pengalaman saya ini mudah-mudahan jadi ini. Yang mungkin tadi kalau ini kaya juga, pasti ada yang tidak benar itu. Yang mungkin jadi kaya cepat dan berhasil, kalau berhasil itu adalah jadi pengusaha, berwirausaha. Oleh karena itu kalau kalian ada yang ahli IT, bukalah ini, memperbaiki konsultasi HP rusak misalnya. Konsultasi
komputer yang rusak. Kalau ini cari kompetensi yang berhubungan dengan itu. Sehingga apapun yang kalian lakukan untuk berusaha itu sangat baik. Ada yang pengetahuan dapat tentang komputer, tentang informatika dan komputer, tapi hobi memasak. Udah, buka warung nasi, buka warung, lakukan di pinggir jalan. Jangan malu. Yang malu itu tadi kalau kita korupsi. Tapi kalau kita berusaha, tidak. Kalian bisa hobi nyanyi, buka karaoke. Gak apa. Yang gak benar tadi kan kalau ada karaoke sambil minum narkoba, itu yang gak benar, jangan. Ya kita yang mencontohkan, kita jaga. Nah kalau sudah kalian berwirausaha gagal, ya nggak apa-apa, coba lagi, bangun lagi. Karena saya sudah meyakini kalian ini nggak bisa langsung berdiri seperti ini, tidak bisa berdiri seperti ini. Tetapi ketika berdiri jatuh bangun, belajar. Sudah ada pelajaran sejak kecil itu. Nah sekarang tinggal menerapkannya lagi. Ada satu pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian benar-benar ingin menjadi orang terpandang, maka belajarlah sampai mati. Tadi kebahagiaan itu tidak akan sempurna kalau tidak ada doa dan restu orang tua. Oleh karena itu, setelah wisuda ini saya sarankan datanglah kepada orang tua, minta doa, minta restu. Tetapkan hati, saya ingin berwirausaha. Setelah itu bekerja keraslah, berjuanglah. Kalian pasti menjadi orang yang sukses. Kalau ada jarum yang patah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari papan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon ibu-ibu, bapak-bapak sudi memaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sekali lagi kepada para wisudawan. Semoga wisuda ini merupakan awal kesuksesan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua STIMIK Palangkaraya tentang wisuda lulusan STIMIK Palangkaraya tahun 2021. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya nomor 96/STIMIK Datar A/AK/11/2021 tentang wisuda lulusan program sarjana dan diploma Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya tahun 2021. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan Ketua STIMIK Palangkaraya tentang wisudawan program sarjana dan diploma tahun 2021. Kedua, bahwa mahasiswa program sarjana dan diploma STIMIK Palangkaraya yang dinyatakan lulus dan tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti wisuda tahun 2021. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir. Jika ternyata terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali untuk perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 29 November
tahun 2021. Ketua tertanda Suparno Mkom. Wisuda dan penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik program sarjana dan program diploma. Kriteria terbaik adalah wisudawan yang lulus dengan IPK lebih dari 3,50 dan masa studi 4 tahun untuk program sarjana dan masa studi 3 tahun untuk program diploma, serta tidak ada nilai C. Wisudawan terbaik program Sistem Informasi. Terbaik 1, Kana Anggraini Eskom, IPK 3,97, masa studi 4 tahun, putri dari Bapak Jumadi dan Ibu Marteli. Terbaik 2, Latifah Eskom, IPK 3,96, masa studi 4 tahun, putri dari Bapak Saleh Adinan dan Ibu Rusmania. Terbaik 3, Cindy Agustin Eskom, IPK 3,83, masa studi 4 tahun, putri dari Bapak Dirman dan Ibu Meliasi. Terbaik 4, David Batuah Brahim Eskom, IPK 3,83, masa studi 4 tahun, putra dari Bapak Suryan Daru Brahim SH dan Ibu Dertea Damayati. Wisudawan terbaik program studi Teknik Informatika. Terbaik 1, Aulia Rahmah Eskom, IPK 3,70, masa studi 4 tahun, putri dari Bapak Arfanian Syah Esos dan Ibu Mukminah. Wisudawan terbaik program studi Manajemen Informatika. Terbaik 1, Christina Angelin AMDkom, IPK 3,72, masa studi 3 tahun, putri dari Bapak Haris Pandi dan Ibu Marlini. Terbaik 2, Putut Herawan AMDkom, IPK 3,60, masa studi 3 tahun, putra dari Bapak Petsonadi dan Ibu Nuberiani. Kami mohon dengan hormat Ketua LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan dan Ketua Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik STIMIK Palangkaraya didampingi oleh Ketua STIMIK Palangkaraya.
Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya nomor 96/STIMIK Datar A AK/11/2021 tentang wisuda lulusan STIMIK Palangkaraya tahun 2021. Wisudawan Program Studi Sistem Informasi Rahmat Ansari Saputra Eskom. Melgian Isnil Willy Gotinson Eskom. Ragus Ade Pratasti Gandhi Eskom. Ramadhani Sofari Eskom. Muhammad Aditya Eskom. Rio Faturrahman Eskom. Irga Sinatra Eskom. Guru Ardi Eskom. Ferdi Nugraha Eskom. Marwanto Eskom. Prinando Valentino Eskom. Rahmat Agus Hendratno Eskom. Mirza Baidawi Sidik Eskom. Saripudin Eskom. Labuja Eskom. Mia Eka Sapitri Eskom. Ivan Oktobrian Eskom. Debbie Eskom. Sundari Eskom. Mahnita Rahmajaya Eskom. Wulandari Eskom. Eko Prabowo Eskom. Maisy Febiola Eskom. Teson Kurniawan Eskom. Chandra Putra Eskom. Jepri Eskom. Adrian Noprianto Rampai Eskom. Dea Olivia Eskom. Priti Astuti Prameswari Eskom.
Rona Puspa Dewi Ginting Eskom. Junia Sinta Eskom. Erwin Pratama Eskom. Wahyuni Eskom. Al-Fahmi Eskom. Fernando Eskom. Ahmad Rizal Kurniawan Eskom. Ega Silvia Eskom. Ardi Nur Firman Eskom. Ipinayanti Eskom. Sesasora Randa Eskom. Yustiani Agustina Eskom. Habib Irfansyah Eskom. Olivia Magdalena Hartono Eskom. Imelda Claudia Laman Eskom. Kezia Oktaviani Eskom. Joao Miguel Frani Martins Diaz Eskom. Norlisa Eskom. Wiwik Wiranda Tri Utami Eskom. Muhammad Vijay Eskom. Leli Nospita Zebua Eskom. Tri Harmonika Monalisa Eskom. Amalia Nur Safitri Eskom. Christina Magdalena Eskom. Arum Jatsia Eskom. Viola Vista Dwi Putri Eskom.
Ahsan Akli Eskom. Zevanya Violencia Eskom. Melin Andini Eskom. Feni Lestari Eskom. Nada Rizky Eskom. Rika Rahayu Eskom. Arif Nugroho Eskom. Jonathan Sepbing Santi Agung Eskom. Wahyu Elsa Indrayeno Eskom. Maulana Ihsan Eskom. Khalifah Sekarmeta Eskom. Maria Novianti Dalopes Eskom. Mega Milenia Eskom. Andika Eskom. Rada Desi Maria Sari Sariter Eskom. Muhammad Fajar Eskom. Ragaraja Nakalelu Eskom. Wisudawan Program Studi Teknik Informatika Henry Eskom. Andreas Cavaleri Eskom. Muhammad Nur Ardiatsyah Eskom. Haris Rilo Pambudi Eskom. Diesi Fridayastuti Eskom. Daniel Iyako Eskom. Muhammad Zaki Prabawa Eskom. Deni Aditama Eskom. Maria Rizka Mahbubah Eskom. Herwandi Eskom. Andre Putra Rimba Pawarangan Eskom.
Prasetyadi Amianu Eskom. Faujan Ishan Eskom. Chen Yupanwea Eskom. Afid Ramulus Eskom. Aulia Rahmayanti Eskom. Trikasu Awatnu Eskom. Elma Triana Eskom. Maulida Anggriani Eskom. Dedi Eskom. Joni Eskom. Noprianto Eskom. Andrean Perdana Dewantara Eskom. Agus Sugianto Eskom. Septo Tangilun Eskom. Deni Sinaswanto Eskom. Riomi Angga Mavinda Eskom. Rifai Al-Amin Eskom. Muhammad Samsul Hadi Eskom. Yosua Witemorane Eskom. Anggi Isa Valentino Eskom. Awaludin Eskom. Alfat Arida Tri Derangga Eskom. Siska Eskom. Rolinjoy Eskom. Ria Puspita Eskom. Muhammad Ihsan Al-Hafiz Eskom. Novalia Teresia Eskom. Prisko Riswandi Eskom. Hilkia Daratista Eskom. Syatari Al-Rabbani Eskom. Rahmat Arif Kurniawan Eskom.
Tertu Akikuti Jordan Eskom. Mikael Krisnaldi Theo Putra Eskom. Edi Mahasentosa Eskom. Irwan Susanto Eskom. Yasua Fitriano Eskom. Muhammad Aji Purnomo Eskom. Heri Hermawan Eskom. Zakaria Eskom. Maulana Akbar Eskom. Joseph Valentino Eskom. M. Farhan Eskom. Helma Eskom. M. Haikal Firdaus Eskom. Dendi Anggriandi Eskom. Abraham Pamungkas Maraputra Eskom. Tio Prinata Eskom. Fatur Al-Farabi Eskom. Muhammad Hoirul Eskom. Novi Febrianti Eskom. Putra Aisyifa Mashuda Eskom. Pebilia Wahyu Wardani Wiyono Eskom. Martin Eskom. Yunius Eskom. Muhammad Reza Pahlapi Eskom. Lourdes Palmarum Rentas Embang Eskom. Sunoko Kristanto Eskom. Wisudawan Program Studi Manajemen Informatika
Ongri AMDKOM, Yosi Harwin Yanuar Permana AMDKOM, Erva Lestari AMDKOM, Geraldo Yosefian AMDKOM, Wendy Sendika PS AMDKOM, Egi Kusuma AMDKOM, Mangasi Eko Chandra Marpaung AMDKOM, Isa Kurniawan AMDKOM, Fernando Aditya Konrad AMDKOM, Riando Sugada Silitonga AMDKOM, Aldi Fernando AMDKOM, Dita Padila Natasha AMDKOM, Kurniawan Tua AMDKOM, Emil Rohayati AMDKOM, Wahyuda AMDKOM, Adesdi Pratama AMDKOM, Deli Lapentari AMDKOM, Ahmad Musyaftul Uyun AMDKOM, Palangkaraya 29 November tahun 2021. Ketua tertanda Suparno MKOM. Pembacaan Ikrar Wisudawan. Seluruh wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Janji wisudawan Stimik Palangkaraya. Dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kami sebagai wisudawan berjanji. 1. Menjunjung tinggi martabat kami sebagai alumni Stimik Palangkaraya. 2. Selalu berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah dalam keadaan apapun. 3. Selalu menjaga nama baik dan menjunjung tinggi nama alma mater sebagai lembaga ilmiah. 4. Selalu berusaha membantu alma mater dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. 5. Selalu berusaha mengabdikan ilmu demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan cara yang sebaik-baiknya. Kesan dan pesan wisudawan.
puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara wisuda program sarjana dan diploma STIMIK Palangkaraya tahun 2021 tanpa halangan. Walaupun pelaksana wisuda tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Sungguh, suatu kehormatan dapat berdiri mewakili rekan wisudawan dan wisudawati sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama, STIMIK Palangkaraya. STIMIK Palangkaraya adalah rumah kedua bagi kami. 4 tahun yang lalu, kami beriringan bersama menapakkan kaki di halaman gedung kampus ini dengan membawa segala harapan serta doa. Di STIMIK Palangkaraya lah kami menimba ilmu, berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat, dan melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung catur dharma perguruan tinggi. Semuanya kami lakukan untuk menjaga marwah STIMIK Palangkaraya, sehingga akhirnya saat ini kami dapat berkumpul di sini sebagai wisudawan-wisudawati STIMIK Palangkaraya. Tepat hari ini, hari Senin, tanggal 29 November, telah selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswa di STIMIK Palangkaraya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan-wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa. Kepada Bapak Pimpinan STIMIK Palangkaraya, beserta para wakil pimpinan, para kaprodi, staf dan karyawan, beserta Bapak Ibu dosen, dan seluruh staf akademika STIMIK Palangkaraya yang telah memberi ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan berbagai pelayanan selama kami menjadi mahasiswa. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa permohonan maaf dan sesal kami sampaikan yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak tersadari oleh jiwa, baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, serta keluarga kami dan wali wisudawan, untuk setiap tetes keringat yang jatuh demi kelancaran studi kami, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa untuk kami. Namun, tentunya wisuda ini bukanlah puncak keberhasilan yang kami capai, tapi kami berharap dengan wisudanya kami hari ini menjadi sedikit penawar perih dan lelah dalam mendidik dan membesarkan kami selama ini. Semoga wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk ayah dan ibu atas segala cinta yang tulus untuk kami. Terima kasih penuh cinta kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna dalam episode kehidupan kami. Semoga segala kebaikan akan terjalin hingga nanti. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dengan wisudanya kami hari ini, maka telah bertambahlah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan dengan nama kami. Tanggung jawab sebagai mahasiswa boleh saja telah usai, namun tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang kami punya akan terus dan terus berada di pundak selama hayat masih dikandung badan. Semoga apapun yang kami lakukan kelak, kami dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, serta tidak materialistik yang hanya berpikir bagaimana mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Teruntuk semua rekan perjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan STIMIK Palangkaraya. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, asah potensi diri terbaik kita,
dan buktikan kita bisa jadi lebih baik dibandingkan lulusan dari universitas atau sekolah tinggi manapun. Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan, seberapa megah bangunan, ataupun seberapa besar nilai akreditasi, ataupun yang tertera di sejarik kertas ijazah. Karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka peluang masa depan. Tapi segala usaha dan tekad sepenuh hati dan jiwalah yang akan membawa kesuksesan pada kita. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan wisudawan wisudawati mohon doa dan restu. Perjalanan kami masih panjang dan perjuangan ini harus tetap dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diperlancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula doa kami, semoga STIMIK Palangkaraya selalu menjadi yang terdepan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu memegang semboyan kuliah beneran benar-benar kuliah. Demikianlah kesan dan pesan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Cendrawasih burung yang menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu teman-teman sekalian, sampai berjumpa di gerbang kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat terbuka Senat STIMIK Palangkaraya tahun 2021. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat STIMIK Palangkaraya dengan agenda wisuda sarjana dan program diploma saya nyatakan resmi ditutup. Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya meninggalkan ruang upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami ingatkan kembali agar hadirin tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak bersalaman. Kepada para undangan, seluruh keluarga wisudawan dan wisudawati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati STIMIK Palangkaraya.
Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.